yang ada di Indonesia. Kemudian untuk sejarah KUHP sendiri, sebelum kedatangan pemerintah Belanda, hukum pidana yang berlaku di Indonesia ialah hukum adat pidana, yakni suatu peraturan hukum tidak tertulis yang mana berlaku bagi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada waktu itu. Kemudian setelah kedatangan pemerintah Belanda, barulah dikenal mengenai hukum pidana bagi orang-orang Eropa. Yang pertama adalah De Bataviasis Statuten pada tahun 1642, dan yang kedua adalah Intermedius Statutspalingan pada tahun 1848. Kedua asas hukum tersebut berasaskan hukum Belanda kuno dan juga hukum Romawi. Kemudian untuk orang Bumiputra atau orang Indonesia asli, meskipun terdapat hukum tertulis, tetap berlaku juga hukum adat yang mana sebagian besar tidak tertulis. Pada tahun 1866, kodifikasi mulai dikenal dalam arti sebenarnya. Kodifikasi sendiri merupakan pengumpulan hukum-hukum di wilayah tertentu untuk menghasilkan sebuah kitab undang-undang, atau singkatnya yaitu pembukuan suatu perundang-undangan. Nah, pada tanggal 10 Februari 1866, Indonesia mulai memberlakukan dua kitab undang-undang, yaitu WVS untuk golongan Eropa yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1867 dan WVS untuk golongan Bumiputra yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1873. Penerapan dua peraturan hukum ini bisa disebut dengan istilah dualisme. Kemudian dengan berlakunya KUHP tersebut, maka aturan hukum yang lama yaitu aturan hukum tahun 1642 dan tahun 1848 serta hukum adat pidana yang berlaku di daerah-daerah yang dijajah pada saat itu sudah tidak berlaku lagi. Pada akhirnya, semua masyarakat Indonesia hanya tunduk pada satu KUHP saja. Berdasarkan Reglemen Pasal 75 Ayat 1 dan 2, KUHP yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 1866 untuk golongan Eropa tersebut merupakan kopi atau turunan KUHP yang berlaku pada waktu itu di negeri Belanda, yakni Kode Penal Prancis. Turunan KUHP tersebut berlaku di Belanda dikarenakan negeri Belanda pada saat itu pernah dijajah oleh Prancis. Nah, perbedaan antara Kode Penal Prancis dengan KUHP untuk golongan Eropa terdapat pada jumlah buku yang dimiliki. Kode Penal Prancis terdapat 4 buku, sedangkan KUHP untuk golongan Eropa di Indonesia hanya terdiri dari 2 buku saja. Kemudian pada KUHP yang ditetapkan dengan ordonansi pada tanggal 6 Mei 1872 yang berlaku untuk golongan Bumiputra merupakan suatu turunan pula dari KUHP yang berlaku untuk golongan Eropa. Tetapi dengan perubahan-perubahan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup golongan Bumiputra. Adapun perbedaannya terletak pada sanksinya saja. Selanjutnya, tanggal 12 April 1896 dibentuklah rancangan KUHP yang dikhususkan bagi golongan Eropa di wilayah Hindia Belanda. Rancangan KUHP ini belum dapat diberlakukan sehingga terjadi dualisme hukum pidana sampai tahun 1918. Setelah selesainya rancangan KUHP tersebut, ternyata tetap tidak dapat diberlakukan karena Menteri Daerah Jajahan, Mr. Idenburg, menghendaki bahwa di wilayah Hindia Belanda hanya berlaku satu KUHP atau menganjurkan adanya unifikasi. Maka, tahun 1913 dibentuklah suatu panitia yang bertugas untuk membentuk suatu KUHP yang berlaku bagi seluruh penduduk Hindia Belanda. Maka, Wetboek van Staffel voor Nederlands-Indië mulai dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Setelah Indonesia diduduki Jepang pada tahun 1942, pemerintah Jepang mengumumkan peraturan bahwa Wetboek van Staffel voor Nederlands-Indië tetap berlaku di wilayah Indonesia. Selanjutnya, tanggal 26 Februari tahun 1946, pemerintah Indonesia menegaskan pemberlakuan kembali hukum pidana pada masa kolonial dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang mengubah Wetboek van Staffel voor Nederlands-Indië menjadi Wetboek van Staffel atau WVS atau yang biasa kita kenal dengan KUHP. Dapat disimpulkan bahwa KUHP yang sekarang berlaku ini berasal dari hukum pidana kolonial Belanda, yakni Wetboek van Staffel voor Nederlands-Indië.
Setelah kemerdekaan, KUHP ini tetap berlaku dengan penyelarasan kondisi berupa penghapusan pasal-pasal yang sudah tidak lagi relevan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum semua pemberlakuan peraturan perundang-undangan masa kolonial pada masa setelah kemerdekaan. Untuk menegaskan kembali ke pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintahan kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafwet voor Nederland Indië menjadi Wetboek van Strafwet, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski demikian, dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, pemberlakuan Wetboek van Strafwet voor Nederland Indië menjadi Wetboek van Strafwet hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 tahun. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku secara nasional, tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional 1 diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan beberapa resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.